sudah nyaman duduknya. Waktu itu duduknya sudah nyaman, kita mulai ngobrol dulu, habis itu kita bikin konseling. Tadi kesini Mbak Ocha sama siapa? Saya sendiri. Oh, sendirian. Terus ada kegiatan apa tadi sebelum sini? Nggak ada sih, mungkin habis ini mau kelas nanti selesai sih. Ini mau kelas. Kelas apa ini Mbak abis ini? Habis nanti kelas ini asesmen. Oh, asesmen. Udah sejauh mana nih pemahamannya dengan materi-materi kuliah ini? Ya alhamdulillah paham terkait jenis-jenis tes dan yang lain. Oke, bagus nih kalau gitu. Nah Mbak Ocha, kabar pribadinya nih gimana? Kalau tadi kan tentang kegiatannya, tentang kesibukannya. Nah sekarang kabar pribadinya gimana? Saya merasa ya alhamdulillah sih jauh ini baik, cuman mungkin ada beberapa hal yang membuat saya agak tertekan sedikit. Oke, ada beberapa hal yang tertekan gitu ya dari Mbak Ocha sendiri. Nah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini terkait konseling yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah sebelumnya saya mau memberitahukan kalau konseling kita ini akan dilakukan sekitar 40 menit. Dari Mbak Ocha, apakah bersedia? Kan seringnya dilakukan 40 menit. Oke. Nah selain itu di sini kita juga akan Ibu sendiri membahas. Oh ya, kita lupa perkenalan ya di awal. Saya cuma mengenal Mbak Ocha, tapi Mbak Ocha belum mengenal saya gitu ya. Oke. Cuma perkenalkan, Ibu di sini Viola. Mbak Ocha bebas mau panggil Mbak atau manggil Ibu, senyamannya Mbak Ocha. Nah di sini Ibu berperan sebagai konselor, di mana Ibu akan membantu Mbak Ocha untuk mengarahkan Mbak Ocha menyelesaikan masalahnya. Tapi di sini Ibu tidak membantu Mbak Ocha untuk tidak menasihati Mbak Ocha, tidak memberikan saran dan sebagainya. Tapi di sini hanya membantu Mbak Ocha gitu ya, dari Mbak Ocha sebagai konselor, di mana Mbak Ocha bebas menceritakan apapun ke Ibu ya. Oke, nah karena Mbak Ocha disebut sebagai konselor, Mbak Ocha bebas ceritakan apapun itu tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, karena Ibu akan menjamin kerahasiaannya. Nah, jadi Mbak Ocha nggak usah khawatir karena apa yang diceritakan di sini tidak akan dibawa keluar lemari ini, ya. Oke. Nah, itu tadi Mbak Ocha sempat bilang kabarnya itu ada yang kurang baik gitu. Nah, boleh diceritakan apa nih keadaan yang kurang baik? Kalau dari Mbak Ocha sendiri sudah bersedia untuk memulai konseling ini? Sudah. Bisa diceritakan Mbak? Jadi gini Bu, kan ini kan saya sudah kelas 12 ya, udah akhir banget. Nah, terus di sini kan pastinya saya akan melanjutkan studi saya, karena emang itu udah rencana saya dari dulu, dari saat saya kelas 10. Nah, di sini saya bingung dan takut gitu loh Bu, takut gagal dan takut nggak diterima nanti mungkin nanti universitas yang saya pilih. Nah, jadi kecemasan dan ketakutan itu akhir-akhir ini yang membuat saya merasa sedikit tertekan. Berarti Mbak Ocha tertekan karena bingung sudah kelas 12 akan mau kemana gitu. Nah, Mbak Ocha sendiri bingungnya itu karena apa aja? Ini sih Bu, yang pertama saya belum menentukan mau kemana saya melanjutkan universitas mana, lalu juga saya juga belum menentukan jurusan yang tepat buat saya itu sebenarnya apa. Nah, karena ada beberapa pilihan dari orang tua dan juga dari saya sendiri itu yang masih belum ditentukan. Dari orang tua tadi sudah memberikan pilihan. Nah, yang membuat Mbak Ocha bingung itu pilihannya itu sesuai dengan Mbak Ocha sendiri atau Mbak Ocha punya bakat dan minat tersendiri? Nah, kalau dari pilihan orang tua sendiri itu menurut saya nggak masuk ke dalam kriteria saya gitu ya Bu ya, kayak nggak banget gitu loh kalau misalkan saya menjalankan atau masuk di jurusan itu. Mbak Ocha masih ragu juga ya terkait jurusan yang kedepannya akan diambil. Dari orang tua sendiri apakah memaksakan Mbak Ocha harus di jurusan itu atau sedikit memberi kebebasan kepada Mbak Ocha? Sebenarnya kalau dari orang tua itu bebas ya, cuman sebisa mungkin kalau dari ibu sendiri itu pengennya di jurusan itu gitu. Jadi ya kalau misalkan dilihat
sebenarnya ya agak sedikit ada paksaan, cuman mungkin masih diberi kebebasan aja. Kalau dari ibu itu ya, tapi kalau dari ayah bagaimana? Kalau dari ayah sih bebas ikut saya gimana. Dari Mbak Ocha sendiri pernah cerita nggak, pernah ngobrol nggak ke orang tua kalau Mbak Ocha sendiri punya keinginan untuk ke jurusan yang lain yang selain dari orang tua Mbak Ocha inginkan? Sebenarnya saya udah cerita, cuman kata ibu tuh ya udah nggak apa-apa, tapi dicoba dulu yang ini. Dari Mbak Ocha benar-benar menerima dengan ikhlas kalau memang harus di jurusan itu atau sesuai dengan jurusan Mbak Ocha sendiri, Mbak? Sebenarnya saya tidak terlalu ikhlas ya Bu ya, yang namanya juga pilihan masing-masing orang itu kalau misalkan berada di jurusan pilihannya sendiri kan pasti akan lebih nyaman dan lebih senang. Apakah Mbak Ocha yakin Mbak Ocha akan berhasil di jurusan yang Mbak Ocha inginkan? Maksudnya dalam artian Mbak Ocha akan benar-benar bisa masuk di jurusan ini? Sebenarnya kalau dari saya sendiri juga ya saya belum tahu ya Bu ya, makanya saya masih ada rasa cemas dan takut itu tadi. Ya takut kalau misalkan ternyata saya nggak lolos di jurusan yang saya pilih, lalu juga nanti kedepannya saya mau ambil jurusan apa lagi, itu gimana? Motivasi Mbak Ocha untuk dari jurusan yang Mbak Ocha inginkan ini apa? Apa sih jurusan yang pengen Mbak Ocha dapatkan gitu, dan motivasi apa yang membuat Mbak Ocha aku pengen jurusan ini gitu? Kalau sebenarnya saya tuh pengen ke sastra Inggris kebetulan. Nah karena dari dulu saya suka apa ya, mempelajari budaya-budaya mereka. Tapi saya juga suka Korea juga, jadi ada dua pilihan Bu sebenarnya, sastra Inggris sama di bahasa Korea itu, atau kalau enggak Mandarin gitu, karena saya suka mempelajari budaya-budaya dan bahasanya, walaupun memang saya masih belum terlalu bisa untuk berkomunikasi dengan bahasa mereka. Ya Mbak Ocha senang belajar bahasa ya, bagus sekali. Itu nggak semua orang minat dengan bahasa, tapi Mbak Ocha senang mempelajari berbagai bahasa yang ada di dunia. Nah selain itu, yang membuat Mbak Ocha cemas atau takut selain dari keinginannya untuk masuk universitas itu ada apa? Ini sih Bu, kan ya persiapan untuk masuk universitas pasti sangat banyak. Dengan saya yang mungkin belajarnya yang masih malas-malasan, bisa dibilang saya tidak terlalu rajin tapi juga tidak terlalu malas gitu loh Bu. Jadi kayak angin-anginan kalau misalkan belajar. Kalau saya lagi pengen belajar ya saya akan rajin belajar sampai beberapa jam atau menit ke depan. Tapi kalau saya malas, saya ya akan meninggalkan semua tugas-tugas dan membuat saya tidak mau untuk belajar. Nah Mbak Ocha sendiri tadi kan bilang ada plusnya, ada senangnya gitu. Riwayat prestasi yang mungkin pernah Mbak Ocha dapatkan, atau apa nih yang hal-hal yang pernah Mbak Ocha dapatkan dengan aku bangga aku pernah punya prestasi ini, atau aku bangga aku punya semangat belajar yang seperti ini? Kalau untuk prestasi selama sekolah saya belum ada sih Bu. Cuman kalau untuk kebiasaan belajar memang terkadang di beberapa mata pelajaran yang saya sukai saya itu kurang rajin. Tapi kalau misalkan di beberapa mata pelajaran yang tidak saya sukai, saya sedikit malas untuk mengikuti pelajaran itu. Dukungan dari orang tua itu sangat berpengaruh untuk Mbak Ocha, atau Mbak Ocha nggak harus ada dukungan orang tua tapi Mbak Ocha punya motivasi tersendiri untuk belajar? Saya memang dari dukungan orang tua sendiri ada ya Bu ya. Alhamdulillah memang orang tua selalu mendukung saya. Cuma memang dari diri saya sendiri mungkin yang kayak disebutkan tadi, motivasi belajar saya yang masih rendah. Selain dari kecemasan tadi, takut gagal masuk univ, terus ada rasa malas dalam belajar, apakah Mbak Ocha punya tekanan-tekanan lain atau kecemasan-kecemasan lain yang masih mengganjal gitu di dalam diri Mbak Ocha? Sejauh ini itu aja sih Bu, kayak untuk cemas dan takut gagal nanti untuk persiapan di universitas nanti. Oke. Untuk masuk universitas nanti, Mbak Ocha sendiri dari keluarga itu apakah menyanggupi kedepannya akan seperti
seperti apa? Kalau dari keluarga sendiri menyanggupi sih Bu. Cuman rencananya nanti juga saya ketika masuk ke universitas mungkin akan mencoba beasiswa atau yang lainnya untuk meringankan apa pembayaran nanti di universitas. Mbak Ocha pengen coba jadi beasiswa, apalagi Mbak Ocha juga sebenarnya punya semangat belajar tinggi kalau ada keinginan gitu. Tapi ada beberapa hal yang mengganggu Mbak Ocha untuk tergoda dengan rasa malas gitu. Nah kalau itu tadi sudah kita bahas dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah. Nah kalau dari lingkungan pertemanan Mbak Ocha sendiri bagaimana? Mbak Ocha itu akrab dengan lingkungannya sendiri, teman-teman di lingkungan sekolahnya, teman kelasnya, ataupun di luar kelasnya itu bagaimana? Kalau dari teman-teman kelas sendiri saya akrab ya Bu. Cuman kalau untuk dari tapi nggak semua akrab itu Bu dari kelas itu. Jadi kayak cuman sebagian aja, nggak semuanya akrab gitu. Tapi kalau untuk di luar sekolah itu saya ada teman-teman yang menurut saya dekat karena kita sering latihan bareng. Nah itu jadi saya kalau untuk di sekolah sih mungkin bisa dibilang ya teman-teman kelas itu aja, nggak semuanya. Dengan teman-temannya Mbak Ocha di kelas, di sekolah itu Mbak Ocha sering ngobrol, sering cerita, atau mereka jadi teman yang menyenangkan untuk Mbak Ocha untuk Mbak Ocha hadirkan di hari-hari Mbak Ocha gitu? Kalau teman-teman yang di kelas itu sejauh ini memang teman-teman itu selalu menyenangkan gitu ya Bu ya, kayak main bareng terus kadang ada cerita atau curhat ya, termasuk juga tentang kelanjutan studi kita ini nanti bagaimana gitu. Jadi menurut saya kalau teman-teman yang di kelas itu masih bisa saya katakan sebagai teman dekat yang selalu saya hadirkan dalam keseharian saya. Ya bagus kalau gitu Mbak Ocha punya teman yang masih akrab, masih bisa diajak ngobrol. Nah kalau di luar sekolah tadi Mbak Ocha juga kan punya teman di luar sekolah. Nah itu temannya dalam artian apa? Adakah hal-hal yang kalian lakukan bersama-sama? Kebetulan kita itu olahraga, kayak sering olahraga bareng kayak memanah gitu. Nah itu sih Bu. Jadi kadang-kadang selain olahraga juga kita kan pastinya main bareng gitu. Kalau misalkan weekend kadang-kadang teman-teman ke rumah atau mungkin teman-teman ngajak main di luar atau sekedar ya berenang atau yang lainnya. Keren banget ya, kegiatannya itu memanah. Dari teman-teman semua, dengan Mbak Ocha sendiri sangat senang dengan kegiatan itu. Apakah itu menjadi hobi Mbak Ocha? Iya Bu, karena saya udah tergabung dalam komunitas itu jadi hobi saya. Sebenarnya awalnya itu kayak cuma saya iseng-iseng coba-coba gitu, terus ternyata lama-lama jadi keterusan. Dari Mbak Ocha sendiri tadi senang punya teman yang akrab. Lalu Korea sempat kesal nggak nih kayak, ih kamu main terus, ih kamu ada gini terus, nggak belajar gini-gini. Apalagi kamu, apalagi Mbak Ocha sendiri punya tujuan untuk masuk ke universitas gitu. Keluarganya melarang atau membatasi atau membebaskan Mbak Ocha? Kalau dari keluarga sendiri sebenarnya nggak melarang ya Bu, cuman mungkin membatasi aja. Jadi ada hari-hari tertentu di mana ya kayak Anda harus di rumah gitu, jangan keluar terus gitu, biar ada waktu untuk belajar, biar nggak main terus gitu. Kalau kita juga sempat menyinggung untuk masuk ke universitas tadi ingin mengambil beasiswa juga. Nah, ada apa nih kenapa Mbak Ocha ada keinginan atau motivasi untuk mengambil beasiswa? Jadi kayak saya pengen dapat beasiswa itu biar meringankan pembayaran nanti saya nantinya di universitas sama. Lalu juga kan kalau dari keluarga sendiri itu masih bisa dibilang bukan yang menengah ke atas ya Bu ya, jadi kayak yang di
harusnya dapat uang saku gitu, jadi kayak full gitu dari pemerintah, jadi orang tua nggak perlu pusing buat mikirin biayanya. Ya, bagus banget ya Mbak Ocha punya motivasi untuk mencari beasiswa dan juga punya keinginan untuk meringankan pekerjaan dari orang tua itu sendiri. Saya paham pasti Mbak Ocha juga merasa ragu sebenarnya untuk masuk universitas, apalagi dengan latar belakang ekonomi Mbak Ocha yang yang menengah, lalu ada adik juga yang harus dibiayai. Tapi Mbak Ocha bagus banget punya keinginan untuk mencari beasiswa. Kalau misalkan nanti kedepannya Mbak Ocha akan kesulitan untuk mendapatkan beasiswa, maka apa yang ingin Mbak Ocha capai untuk mendapatkan beasiswa itu? Mungkin saya akan coba-coba. Sekarang kan banyak banget ya Bu buat loker-loker part time gitu, jadi mungkin nanti sembari saya kuliah saya bisa bekerja. Mbak Ocha sendiri pengen kerja nih. Mbak Ocha paham kan kalau misalkan kerja part time dengan sembari kuliah itu akan sangat melelahkan. Mbak Ocha sendiri mungkin bisa membagi waktunya, membagi untuk perkuliahan, bagi untuk kerja, berbagi dengan pasangannya. Mbak Ocha sendiri apakah yakin? Ya sebenarnya awalnya juga saya mikir gitu sih Bu, cuman nanti kan lihat bagaimana ke depannya nanti. Kalau misalkan memang ternyata saya harus full membiayai bagi saya sendiri, ya mau nggak mau saya harus mencari pekerjaan. Dari orang tua Mbak Ocha apakah mengizinkan kalau misalkan Mbak Ocha kerja seperti ini? Belum saya tanya sih Bu. Mungkin nanti ketika saya sudah masuk universitas baru saya akan. Ada kesalahan di sini. Kalian tahu? Video yang sudah bilang kalau Mbak Ocha ingin kerja paruh waktu gitu ya, bagi waktunya antara perkuliahan dan juga studinya. Selain itu dari yang Mbak ceritakan tadi, apa nih tujuan yang pengen Mbak Ocha capai dari konten kita pada hari ini? Baik Bu, kalau untuk konten hari ini mungkin saya ingin mengurangi kecemasan yang ada dalam diri saya, karena itu memang cukup mengganggu hari-hari saya tuh. Karena kan saya setiap harinya bangun dengan rasa takut dan rasa cemas. Nah jadi makanya saya menghubungi Ibu untuk melakukan konseling biar bisa meredakan atau bahkan menghilangkan rasa takut dan cemas itu. Mbak Ocha pengen rasa cemasnya itu bisa dikurangi, bisa diatasi begitu ya. Nah dari yang sudah Mbak Ocha ceritakan tadi, apa sih yang paling ingin Mbak Ocha ingin berubah dalam cerita-cerita yang sudah Mbak Ocha sampaikan tadi? Mungkin yang ingin saya rubah ketika saya mungkin ketika memikirkan atau membicarakan hal ini kan saya langsung cemas dan takut gitu. Jadi mungkin saya pengen bisa menghilangkan semua itu biar ketika saya menjalani hari-hari saya lebih tenang, lebih tidak merasa cemas dan deg-degan mungkin gitu. Mbak Ocha pengen lebih lega gitu ya. Iya. Mbak Ocha setelah tujuannya Mbak Ocha paparkan tadi, Mbak Ocha pernah kepikiran nggak apa sih langkah yang bisa Mbak Ocha lakukan untuk mengatasi rasa cemas itu? Kalau sejauh ini belum ada sih Bu, karena kayak benar-benar cemas banget gitu, karena kan ini menyangkut masa depan saya nantinya. Jadi kalau sejauh ini mungkin masih belum ada untuk langkah-langkah yang bisa saya terapkan. Langkah-langkah mungkin kalau saya sendiri itu saya ya kalau untuk mengurangi rasa cemas mungkin saya keluar sama teman-teman pagi atau mungkin hanya sekedar di kamar aja. Mbak Ocha lebih dengan keluar dengan teman-teman atau di kamar itu Mbak Ocha apakah
sudah merasa lebih tenang, tapi mungkin rasa cemas itu masih ada. Iya Bu, jadi kayak sebenarnya nggak tenang itu karena masih cemas dan masih kepikiran ya ketakutan, kepikiran dan kecemasan itu. Rasakan setiap hari, rasa ketakutan itu mbak rasakan setiap hari atau hanya di waktu tertentu? Kalau itu karena ini sudah mendekati untuk input data ke SNBP itu, jadi saya semakin setiap hari sih Bu, rasanya kan kayak setiap hari kan saya harus ke sekolah, jadi setiap saya pergi ke sekolah ataupun bahkan ketika saya tidak sekolah pun kayak misalkan weekend kan libur ya Bu ya, itu saya ya masih kepikiran dan cemas gitu karena semua teman-teman bahasannya masih membahas itu terus gitu karena emang udah mau mendekati waktu untuk input data. Untuk Mbak Ocha sendiri pernah mencoba nggak untuk mengurangi rasa cemas itu dengan frekuensi yang lebih rendah lagi, melakukan setiap harinya? Mungkin yang tadinya setiap hari merasakan cemas, mungkin bisa jadi seminggu sekali atau intinya itu lebih dikurangi di setiap harinya gitu. Saya sudah mencoba sih Bu, cuman nggak tahu kenapa nggak bisa, atau mungkin karena saya yang terlalu melebih-lebihkan atau bagaimana itu saya tidak tahu. Jadi sejauh ini memang belum bisa untuk mengurangi, ya masih terus merasa kayak cemas, terus panik, terus takut. Padahal ya sebenarnya kalau misalkan dijalani nggak apa-apa sebenarnya, hari-harinya itu pasti berlalu, cuman karena saya menjalani hari dengan rasa cemas dan takut jadi saya tidak nyaman. Saya paham dengan rasa yang Mbak Ocha rasakan itu, takut, khawatir, dan cemas itu yang mengganggu untuk kita bisa menjalani hari-hari kita gitu ya, mengganggu pikiran kita, mengganggu suasana kita juga bahkan. Ya untuk Mbak Ocha ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan di sini, atau teknik relaksasi atau teknik pernafasan yang dimana di sini menurut Mbak Ocha sendiri kira-kira apakah itu dapat mengajukan Mbak Ocha atau Saya belum pernah coba sih, mungkin di sesi konseling ini bisa saya coba untuk melakukan teknik yang sudah sedikit menarik untuk kita lakukan relaksasi di mana teknik ini bisa Mbak Ocha lakukan juga di rumah dimanapun Mbak Ocha ingin lakukan, ingin coba teknik ini bisa Mbak Ocha lakukan gitu ya. Teknik ini bisa Mbak Ocha lakukan dimanapun dengan Mbak Ocha lebih bisa tenang. Nah, teknik ini bisa Mbak Ocha lakukan dengan mungkin relaksasi, meregangkan otot-otot di tubuhnya lebih lega, lebih renggang, lebih rileks ya. Nah ini teknik ini bisa Mbak Ocha lakukan misalkan seminggu sekali atau seminggu itu 2 kali gitu, di rentang waktu yang menurut Mbak Ocha kapan Mbak Ocha bisa lakukan itu dengan tenang gitu ya. Bisa Mbak Ocha lakukan juga setiap hari, terutama di saat Mbak Ocha merasakan cemas yang berlebihan, atau memang ketika Mbak Ocha merasa cemas itu ada, cemas itu menghampiri Mbak Ocha bisa melakukan teknik pernapasan relaksasi itu. Oke. Nah, untuk Mbak Ocha bisa coba di luar ruangan ini, bisa kita coba sekarang teknik relaksasi itu. Kita akan coba teknik relaksasi itu. Di sini Mbak Ocha bisa tarik nafas dari hidung lalu keluarkan dari mulut ya. Tahan dulu, setelah tarik nafas
nafas dari hidung ditahan, lalu pelan-pelan hembuskan dari mulut gitu ya. Oke. Sebelum Mbak Ocha coba Mbak Ocha bisa lihat ibu dulu, ibu yang akan contohkan gitu ya. Pertama kita coba relax dulu, meregangkan otot-otot kita, lalu dicoba untuk tarik nafas dari hidung berputar, lalu tahan beberapa detik dan hembuskan beberapa detik juga dari mulut ya. Oke, Mbak Ocha bisa lihat ibu dulu baru Mbak Ocha coba ya. Tarik nafas dari hidung, tahan beberapa detik lalu hembuskan dari mulut. Oke, Mbak Ocha apakah sudah paham? Apa? Oke, Mbak Ocha bisa coba dulu. Saya coba ya, Bu, ya, karena ini juga saya merasa masih cemas juga. Relax. Tarik nafas dari hidung lalu tahan beberapa detik dan keluarkan dari mulut. Bisa coba lagi baca. Sekali lagi. Dari Mbak Ocha sendiri setelah melakukan teknik relaksasi tersebut, apa yang sudah Mbak Ocha rasakan? Yang sudah saya rasakan tadi habis tarik nafas ternyata dengan cara itu saya lebih bisa mengontrol diri, lebih apa ya Bu, cemas saya berkurang. Jadi dengan cara itu ternyata kontrol diri saya lebih meningkat. Jadi setelah Mbak Ocha melakukan teknik relaksasi tersebut, Mbak Ocha sudah merasa lebih lega, sudah bisa saya lihat juga Mbak Ocha sudah bisa melakukan teknik itu dengan baik ya. Jadi Mbak Ocha juga bisa melakukan itu dimanapun Mbak Ocha inginkan dan kapanpun ketika Mbak Ocha merasakan kecemasan itu. Nah, ini bisa Mbak Ocha lakukan sendiri dan kita akan coba untuk membuat kontrak, di mana kontrak ini atas persetujuan juga dengan Mbak Ocha dengan latihan pernapasan setiap harinya ya. Setiap hari Mbak Ocha bisa melakukan teknik relaksasi ini dan teknik relaksasi yang Mbak Ocha lakukan ini harus setiap hari ya. Jadi Mbak Ocha akan melihat perkembangannya, maka Mbak Ocha dari kecemasan itu berkurang atau Mbak Ocha masih merasakan kecemasan yang sama gitu ya. Nah, dengan teknik yang Mbak Ocha lakukan setiap hari ini nanti akan ibu tetap beri dukungan, Mbak Ocha tetap bisa melakukan ini tanpa khawatir, tanpa takut. Mbak Ocha bisa lakukan bebas dimanapun, terutama di saat rasa cemas itu menghampiri Mbak Ocha. Jadi ibu akan tetap memberi Mbak Ocha dukungan. Kalau ibu yakin Mbak Ocha bisa melakukan teknik relaksasi ini dan ibu yakin dengan teknik relaksasi yang Mbak Ocha lakukan ini bisa membuat Mbak Ocha lebih lega. Maka Mbak Ocha bersedia untuk melakukan teknik relaksasi ini setiap hari dan juga di saat-saat Mbak Ocha merasakan cemas itu. Saya tentunya bersedia Bu untuk melakukan teknik ini. Baik, terima kasih Mbak Ocha sudah bersedia untuk melakukan teknik relaksasi ini. Ibu senang mendengar kalau Mbak Ocha bisa melakukannya dan Mbak Ocha bersedia untuk melakukan teknik relaksasi ini setiap hari. Ibu akan selalu mendukung Mbak Ocha, jadi Mbak Ocha nggak perlu ragu untuk melakukan teknik ini dan Mbak Ocha juga nggak perlu ragu kalau teknik ini misalkan tidak berjalan. Jadi kita akan coba lagi di pertemuan selanjutnya apa perkembangan yang Mbak Ocha rasakan setelah melakukan teknik relaksasi ini. Oke, selain itu Mbak Ocha juga ketika Mbak Ocha merasakan teknik ini dalam seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan kurang berhasil, jangan ragu untuk menghubungi saya gitu ya. Jadi Mbak Ocha boleh mengomunikasikannya dengan saya terkait teknik yang Mbak Ocha lakukan ini. Jadi
ragu ketika Mbak Ocha memerlukan saya, jadi jangan ragu untuk menghubungi saya gitu ya. Nanti ini saya coba di rumah ya Bu ya, dan lalu saya melaporkan ke Ibu. Ya betul. Setelah Mbak Ocha melakukan teknik di rumah, Mbak Ocha bisa catat mungkin, atau Mbak Ocha boleh mengingatnya perkembangan apa saja yang Mbak Ocha rasakan, atau mungkin bahkan Mbak Ocha kurang merasakan dampak dari teknik relaksasi yang Mbak Ocha lakukan ini. Nah, nanti untuk di pertemuan selanjutnya Mbak Ocha bisa beritahukan kepada saya apa yang Mbak Ocha rasakan, apa yang sudah Mbak Ocha lakukan selama teknik itu, dan apa dampak dari teknik yang sudah Mbak Ocha lakukan itu ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin Mbak Ocha tanyakan? Ini Bu, berarti kita minggu depan atau gimana? Nanti saya melaporkan hasilnya itu secara online atau Untuk hasilnya nanti, untuk kita sebelumnya kita sepakatkan terlebih dahulu di pertemuan selanjutnya Mbak Ocha apakah akan lakukan untuk seminggu lagi atau 2 minggu ke depan pertemuan untuk offline-nya secara langsung, secara tatap muka. Pertemuan keduanya Mbak Ocha bersedia di setelah seminggu pertama setelah pertemuan atau 2 minggu setelah pertemuan? mungkin kayaknya di minggu depan aja Bu. Kalau misalkan di hari yang sama apakah bisa? Oke, untuk seminggu depan dan hanya di hari Kamis, di pertemuannya di hari Kamis depan bisa. Mbak Ocha juga bersedia ya kalau disediakan. Oke, selain itu Ibu juga pengen melihat perkembangan Mbak Ocha untuk seminggu depan, tidak hanya ketika offline saja, tapi mungkin di hari Minggu Mbak Ocha boleh melaporkan ke Ibu untuk beberapa hari itu apa yang sudah Mbak Ocha lakukan dan apa yang Mbak Ocha sudah dapatkan dari teknik itu. Tunggu laporannya di hari Minggu ya. Lalu kita lihat lagi perkembangannya di hari Kamis selanjutnya, di seminggu ke depan, apakah Mbak Ocha sudah mendapatkan perkembangan yang lebih baik lagi. Oke, kalau gitu setelah konseling ini Mbak Ocha sendiri juga sudah paham bagaimana teknik yang harus Mbak Ocha lakukan, dan kita akan lihat bagaimana kemajuan Mbak Ocha di minggu depan ya. Dan kita lihat evaluasi dari praktek yang akan Mbak Ocha lakukan sendiri di rumah nanti, apakah teknik ini efektif ataupun tidak. Kalau misalkan teknik ini tidak efektif, akan kita coba untuk menggunakan teknik yang lain gitu ya Mbak Ocha. Oke, kalau misalkan Mbak Ocha sekarang sudah merasa lebih baik, sudah bisa mengendalikan kecemasannya, karena kita akhiri sesi konseling ini dan kita bertemu lagi di minggu depan gitu ya. Terima kasih Mbak Ocha sudah bersedia hadir di konseling kita pada pagi hari ini. Ibu harap Mbak Ocha bisa melakukan teknik ini sendiri di rumah, berlatih, dan juga saya juga berharap nanti Mbak Ocha bisa melakukan teknik ini tanpa rasa takut untuk melakukannya sendirian, tanpa ada pendampingan dari saya. Saya berharap juga nanti kedepannya setelah di minggu pertemuan selanjutnya Mbak Ocha jangan ragu, jangan takut untuk memberitahukan teknik relaksasi ini yang sudah Mbak Ocha lakukan kepada saya ya. Nah, kalau misalkan ada yang perlu Mbak Ocha komunikasi ke saya atau perlu bantuan ke saya tanpa harus menunggu pertemuan selanjutnya, Mbak Ocha boleh banget untuk menghubungi saya ya. Lalu ini Bu, kalau misalkan untuk pertemuan konselingnya itu berapa kali kita? Untuk pertemuan konselingnya itu dengan kesepakatan kita bersama, kita lihat perkembangan dari Mbak Ocha. Jika memungkinkan di pertemuan kedua Mbak Ocha sudah lebih baik, sudah lebih juga, kita tidak perlu untuk melanjutkan pertemuan hingga pertemuan ketiga. Tapi jika dari Mbak Ocha sendiri menginginkan untuk kita melanjutkan pertemuan hingga pertemuan ketiga, Ibu bersedia untuk melanjutkan pertemuan tersebut. Oke, terima kasih banyak sebelumnya karena sudah mau menceritakan dukung. Saya juga berterima kasih karena Mbak Ocha bisa menceritakan apapun itu ke saya tanpa sempurna.
Ocha sudah mempercayakan ceritanya kepada saya. Saya akan mendukung Mbak Ocha terus dimanapun, kapanpun untuk permasalahan yang Mbak Ocha hadapi ini. Saya berharap Mbak Ocha akan mengalami perkembangan dari kecemasan yang Mbak Ocha rasakan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin habis ini saya akan selalu berkomunikasi dengan Ibu dan mungkin saya akan lanjut kelas. Ya. Terima kasih Mbak Ocha, semangat juga untuk masuk ke kelas selanjutnya ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu, saya izin pamit. Terima kasih Mbak Ocha.